Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang electric fields in material space. Nah, apa bedanya dari electric field yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Bedanya itu adalah dari material di mana muatan tersebut berada. Jadi kalau misalnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menganggap bahwa muatan tersebut ada di free space ya, atau di ruang bebas. Nah, sekarang yang akan kita bahas gimana sih electric fields dari muatan tersebut kalau muatannya ada di material lain, entah itu di konduktor, isolator maupun dieelektrik kayak gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita akan bahas dulu tentang sifat-sifat material yang ada. Jadi material itu sebetulnya dibagi menjadi dua, ada konduktor dan non-konduktor. Nah, kedua material ini bedanya di mana? Bedanya adalah dari nilai konduktivitas mereka. Jadi nilai konduktivitas ini adalah konstanta yang menunjukkan seberapa bagus sih material tersebut dalam menghantarkan listrik kayak gitu. Nah, untuk material konduktor dia memiliki nilai konduktivitasnya yang tinggi, atau konduktivitas kan simbolnya sigma ya, sigmanya jauh lebih besar dari 1. Nah, salah satu contohnya adalah logam. Nah, kalau untuk non konduktor ciri nilai konduktivitasnya dia sangat rendah atau kecil kayak gitu. Nah, untuk nilai konduktivitas di antara kedua nilai syarat ini, dia termasuknya adalah material semikonduktor kayak gitu. Nah, nilai konduktivitas ini sebetulnya dia sangat dipengaruhi oleh temperatur dan frekuensi di mana material tersebut berada. Jadi kalau misalnya kita menyimpan material konduktor misalnya ya di ruangan dengan suhunya mencapai 0 Kelvin misalnya. Nah, material tersebut ternyata akan memiliki nilai konduktivitas yang akan jauh semakin besar lagi, mencapai infinite. Sehingga sifat konduktivitasnya akan semakin baik. Jadi sebetulnya semakin rendah suhu di mana material tersebut berada, maka nilai konduktivitas dari material tersebut akan semakin meningkat kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, kok konduktor dia bisa mengantarkan listrik sedangkan isolator itu nggak bisa? Nah, jawabannya ada di gambar ini. Jadi gambar ini tuh dia menunjukkan struktur energi dari setiap material. Jadi material itu sebetulnya dia memiliki level energi konduksi dan juga level energi valensi, di mana di antara kedua level energi ini dapat terjadi proses transfer energi. Nah, energi yang sudah ditransfer nantinya dapat membuat muatan listrik dalam material tersebut menjadi bisa bergerak bebas gitu. Nah, untuk konduktor struktur energinya ternyata seperti ini. Jadi antara band valensi dan band konduksinya itu tidak ada gap ya, tidak ada batas gitu, sehingga proses transfer energinya semakin baik kan, semakin mudah. Nah, makanya muatan listrik dalam material konduktor itu dapat lebih mudah untuk bergerak gitu. Nah, kalau untuk isolator dia sebaliknya, di antara band valensi dengan band konduksinya itu ada energi gap yang cukup besar, jadi tidak terjadi proses transfer energi, sehingga muatan listrik dalam isolator itu tidak dapat bergerak dengan bebas seperti itu. Nah, kalau untuk semikonduktor dia masih ada energi gap, namun tidak sejauh atau tidak sebesar energi gap pada isolator, sehingga untuk semikonduktor dia masih memungkinkan terjadinya proses transfer energi kayak gitu. Nah, muatan-muatan yang bergerak dalam material ini, salah satunya dalam material konduktor ataupun semikonduktor, itu ternyata dapat menghasilkan arus listrik. Jadi arus listrik itu sebetulnya dihasilkan karena adanya pergerakan dari muatan listrik dalam setiap material seperti itu. Makanya kenapa material konduktor bisa menghantarkan listrik, karena itu tadi di dalam material konduktor dia muatan listriknya dapat bergerak secara bebas, sehingga memungkinkan dia untuk menghasilkan arus listrik seperti itu. Nah, arus listrik ini kalau kita ingin representasikan dalam bentuk matematis itu seperti ini, I sama dengan dQ per dt, dimana dQ per dt ini merepresentasikan adalah jumlah muatan yang bergerak per satuan waktu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya arus listrik 1 ampere, dia menunjukkan muatan listrik yang
dipindahkan atau ditransferkan itu sebanyak 1 kolom per detik kecepatannya kayak gitu. Nah terus, selain arus listrik ada juga densitas arus. Apa itu densitas arus? Sama seperti pengertian densitas pada umumnya, yaitu besarnya variabel per satuan luas atau per satuan volume. Nah kalau untuk densitas arus yaitu jumlah arus listrik atau delta I yang melalui permukaan delta S, atau besarnya arus listrik per satuan luas permukaan delta S. Jadi kalau kita simpulkan secara matematis, J itu kan dia lambang dari densitas arus, dia adalah delta I per delta S, banyaknya arus per satuan luas permukaan delta S. Nah kalau kita pindahkan nih delta S nya ke ruas sebelah kiri, dia akan berubah jadi seperti ini, delta I sama dengan Jn delta S, dimana subscript N di simbol J ini menunjukkan bahwa densitas listrik itu dia arahnya akan arah normal ya, atau tegak lurus terhadap permukaan yang dilewatinya itu, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata densitas arus ini tidak tegak lurus dengan permukaan yang kita tinjau, maka nanti persamaan di sini akan berubah jadi perkalian dot. Dimana perkalian dot kan fungsinya untuk merubah arah dari J ini kan, agar bisa sesuai dengan delta S yang kita inginkan, kayak gitu. Nah, terus karena kita tahu delta I ini sama dengan J dot delta S, kalau kita ingin tahu berapa jumlah arus untuk keseluruhan permukaan yang kita punya, tinggal kita integralkan aja di sebelah sini. Jadi nanti rumus arus totalnya adalah I sama dengan integral dari J dot ds, kayak gitu, paham ya? Nah, arus sendiri dia ada dua, ada arus konveksi dan arus konduksi. Apa bedanya? Jadi pertama kita bahas dulu nih tentang arus konveksi. Nah, untuk arus konveksi itu kita anggap sebagai arus yang bisa mengalir di material apapun. Maksudnya tidak perlu material yang bersifat konduktor. Nah, anggap nih kita punya material seperti ini ya. Ini anggap aja dia balok. Nah, misalnya muatan yang ada di balok ini dia memiliki densitasnya sebesar ρ V. Nah, terus kita punya kan di sini ada volume baloknya. Nah, misalnya kita tinjau volume balok untuk bagian kecil tengah sini ya, dimana luas permukaan yang sebelah sininya nih yang berdirinya dia ada delta S, sedangkan panjang atau lebarnya balok ini adalah sebesar delta L. Nah, misal nih kita anggap muatan kita yang ada di kotak ini tuh dia akan bergeraknya ke arah kalau digambar ke arah kanan ya, atau ini anggap aja dia sumbu Y. Jadi anggap aja kecepatan pergerakannya itu kita simbolkan sebagai U. Sebenarnya harusnya simbolnya V, cuman biar nggak ketukar dengan ρ V. V di sini kan kebanyakan kita pakai untuk volume, maka kita anggap untuk kecepatan simbolnya adalah U. Mana U ini untuk di yang kasus kita sekarang itu adalah pergerakannya ke arah sumbu Y. Sehingga besarnya U anggap aja adalah sebesar AY dengan arah ke sumbu Y, begitu. Nah, sekarang kita mau lihat berapa sih arus dan juga densitas arus dari arus konveksi ini. Nah, untuk mencari rumus arus sama seperti tadi, yaitu dQ per dt, dimana delta Q-nya ini kita rubah dengan satuan yang menggunakan densitas muatan. Kan kita kan tahu kan nih kalau ρ V itu sama aja kayak delta Q per delta V ya, banyaknya Q atau banyaknya muatan per satuan volume. Nah, kalau kita mau cari delta Q berarti sama aja kayak ρ V dikali delta V. Jadi sebelah sini kita rubah jadi ρ V dikali delta V. Nah, delta V ini dia kan adalah volume terkecil dari luas yang kita tinjau nih. Nah, berhubung dari yang kita tinjau ini dia punya luas permukaannya delta S dan juga lebarnya delta L, maka delta V tadi kita rubah jadi delta S dikali dengan delta L. Terus ini delta T dari rumus ini ya, rumus arus delta T. Nah, setelah kayak gini, kita lihat nih ternyata delta L per delta T kan dia menunjukkan satuan panjang per satuan waktu, dimana sama seperti satuan untuk kecepatan. Jadi delta L per delta T ini kita representasikan sebagai kecepatan muatan tersebut untuk berpindah tempat atau untuk ditransfer kayak gitu. Ya, di sini delta L per delta T-nya kita rubah dengan simbol U, simbol kecepatannya dia. Nah, berhubung tadi U-nya adalah dia mengarah ke sumbu Y, jadi di sini ada subscript Y yang menunjukkan arah dari U ini adalah ke sumbu Y. Kayak gitu. Nah, ini adalah rumus untuk arus konveksinya.
Nah, kalau untuk densitas arusnya tinggal kita bagi delta I tadi terhadap delta S, karena kan densitas arus adalah banyaknya arus per satuan luas permukaan. Nah, jika delta I tadi dibagi dengan delta S, otomatis delta S sebelah sini akan dicoretkan dengan delta S yang sebelah sini. Sehingga rumus densitas arusnya tinggal rho V dikali dengan kecepatan pada sumbu Y ini. Nah, ini dua rumus ini dia menunjukkan arus konveksi dan densitas arus konveksinya. Nah, dari sini kita tahu nih, ternyata secara umum rumus dari densitas arus itu sebetulnya bukan hanya delta I per delta S, tapi adalah rho V dikalikan dengan kecepatan muatan tersebut berpindah tempat. Jadi J itu secara umum adalah rho V dikali dengan kecepatannya dia. Rho V ini menunjukkan densitas muatan per satuan volume, dan U menunjukkan di sini kita anggap sebagai V ya, atau kecepatan muatan tersebut untuk berpindah, kayak gitu. Nah, terus ini kan tadi kita membahas untuk yang material apapun itu selain konduktor. Nah, sekarang kita tinjau nih untuk di free space atau di ruang terbuka, di ruang free. Nah, pada free space itu elektron dia akan dapat bergeraknya jauh lebih bebas karena tidak ada hambatan-hambatan kan di dalam free space itu. Nah, kecepatan elektron untuk bergerak ini pada free space biasanya disebut sebagai drift velocity atau VD, di mana rumus matematisnya adalah minus mu E dikali dengan medan listriknya. Mu di sini menunjukkan mobilitas elektron atau kemampuan elektron untuk bermobilitas ya, untuk berpindah. Nah, di sini tanda negatif ini sebetulnya dia menunjukkan bahwa kecepatan elektron untuk atau arah elektron bergerak dengan kecepatan VD ini dia akan berlawanan dengan arah medan listriknya. Jadi kalau kita punya suatu material nih, misalnya kotak, terus kita kasih medan listrik. Ini kita punya kotak nih material. Terus kita kasih medan listrik dari sumber luar ke arah sana. Kita kasih sumber tegangan ya, kan bisa menghasilkan medan listrik ke arah sana. Nah, berdasarkan rumus yang sini, nanti si elektron ini kan di dalam sini kan pasti ada elektron ya. Elektron ini dia akan berpindah dengan kecepatannya sebesar VD dan arahnya akan berlawanan dengan E. Makanya nanti elektronnya dia bergeraknya malah ke arah yang sebelah sana, berlawanan. Di sini adalah arah elektron bergerak. Kayak gitu. Nah, dari dua rumus ini tadi kan sebelumnya kita dapat nih, kalau rumus umum dari J kan rho V dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kalau untuk di free space, berhubung kecepatannya ini rumusnya adalah seperti ini, min mu E dikali E, maka dari yang tadi ini kita bisa dapat nih, V-nya ini kalau kita ganti dengan yang min mu E kali E, kita akan dapat persamaan J yang sebelah sini, kayak gitu. Jadi ini sebetulnya persamaan umum juga untuk densitas arus. J sama dengan min rho E dikali mu E dikali medan listrik. Jadi densitas ini akan dipengaruhi oleh densitas muatan. Di sini kan berhubung kita meninjaunya elektron, jadi di sini adalah menunjukkan densitas elektron dikalikan dengan mobilitas elektron tersebut dan dikalikan dengan medan listrik pada material tersebut, gitu. Jadi ingat ya, tanda negatif di sini itu menunjukkan itu tadi pergerakan si elektronnya ini kan dia sebesar VD ya, dimana arahnya itu akan berlawanan dengan medan listrik yang diberikan, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi arus konveksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang arus konduksi. Apa bedanya? Jadi kalau arus konduksi dia membutuhkan material konduktor. Jadi arus konduksi ini bisa dibilang arus yang mengalir pada konduktor. Nah, kalau misalnya kita punya konduktornya berupa plat ya. Kan di dalam plat ini kan pasti banyak muatan. Anggap aja kita meninjaunya elektron ya, makanya besarnya muatan ini yaitu sebesar minus E nih untuk elektron. Nah, kalau kita kasih medan listrik di sebelah sini, anggap aja kita kasih sumber arus ya dari si konduktor ini, sumber tegangan maksudnya. Nanti kan dia akan ada medan listrik. Ini harusnya positifnya yang sebelah kiri kalau medan listriknya ke kanan. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini kan akan muncul nih medan listrik ke arah sebelah kanan juga. Nah, medan listrik ini di pertemuan kemarin kita kan udah bahas ya, kalau medan listrik dia bisa menyebabkan muatan-muatan di dalam sini untuk bergerak kan. Bergeraknya sebesar apa, dia medan listrik akan menghasilkan suatu gaya nih, gaya F.
dimana gaya F ini dia akan membuat si elektron-elektron atau muatan-muatan dalam material kita dia dapat bergerak. Nah, berapa sih besarnya F ini? Sama seperti pertemuan kemarin, yaitu sama aja kayak muatan dikali dengan medan listriknya. Nah, berhubung kita sekarang sedang meninjau muatannya elektron, di mana besar muatan tersebut sebesar minus E, maka gaya yang dihasilkan oleh medan listrik untuk memindahkan elektron kita di material konduktor ini itu sebesar minus E dikali dengan medan listrik, kayak gitu. Nah, kita kan lagi membahas tentang arus nih, maka kita pengen tahu juga nih berapa sih besar arus konduksi dan juga densitas arus konduksinya. Nah, untuk I sendiri kan tadi rumusnya adalah Q delta Q ini D ya per delta T kan. Nah, makanya kita harus cari dulu nih Q nya berapa. Terus kalau untuk J tadi kan dia adalah delta I per delta S kan ya, per delta S gitu. Nah, untuk mencari ini kan dia sebetulnya sama aja kayak kecepatan muatan untuk bergerak kan per satuan waktu. Nah, kita butuh cari nih berapa sih kira-kira kecepatan yang dibutuhkan oleh muatan tersebut. Nah, untuk mencari kecepatannya kita bisa pakai hukum Newton. Hukum Newton yang kedua ya, yang F itu sama dengan ma, atau yang ke-1 saya lupa. Kayak gini, ma. Nah, A-nya ini apa? A-nya kan percepatan ya. Nah, berhubung kita pengen cari dulu kecepatannya, sama aja kayak A itu adalah kecepatan per satuan waktu kan ya. Nah, kita pakai rumus hukum Newton ini, dimana F-nya tadi kan kita udah punya ya sebesar min E dikali E medan listrik, atau yang sebelah sini ini tuh adalah F. Nah, MA-nya anggap aja masanya itu sebesar M. Nah, tadi kan kecepatan dia bergerak kita simbolkan dengan U ya. Nah, makanya akselerasinya adalah V per T, atau untuk di sini adalah U per tau. Anggap aja ini adalah satuan waktu muatan tersebut untuk bergerak kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih rumus U, dimana tinggal kita pindahkan aja, pindah ruas T-nya ke sebelah sini, terus M-nya ke sebelah bawah juga kan, sehingga dapat rumus kecepatannya adalah seperti ini. Nah, di rumus kecepatan ini kita mau cari dulu nih sekarang berapa sih densitas arusnya. Tadi kan kita dapatnya di sebelumnya densitas arus tuh secara umum bentuk persamaannya kayak gini, J sama dengan rho V dikali dengan V. V-nya kita udah dapet nih sebelah sini kecepatannya. Nah, yang belum kita punya adalah rho V-nya atau densitas muatan tersebut. Nah, kalau misal kita anggap di dalam konduktor kita ini ada sebanyak N muatan, tadi kan muatannya magnitudenya minus E kecil ini ya, QE ini, Q sama dengan minus E. Nah, rho V-nya nanti akan ada sebesar ini, minus N dikali E kecil, atau sama aja kayak N dikali dengan besar muatan Q-nya, kayak gitu. Nah, sehingga nanti kita kan dapat nih kecepatannya segini, terus rho V-nya segini, sehingga rumus densitasnya atau besar densitasnya yaitu J sama dengan rho V dikali dengan kecepatannya dia. Rho V-nya yang ini dikalikan dengan kecepatan yang sebelah sini, dapatlah rumus ini, J sama dengan segini. Nah, kalau untuk tadi kan kita sekarang kan lagi meninjaunya arus konduksi ya, dimana arus pada bidang konduktor. Nah, tadi di awal saya sempat bilang kalau konduktor itu dia pasti punya nilai konduktivitas yang cukup besar kan, atau dia punya variabel konduktivitas nih yang mencirikan setiap konduktor. Nah, di rumus J sama dengan ini itu kita asumsikan nih kalau si NE kuadrat T per M ini dia adalah konduktivitas si konduktor tersebut, sehingga nanti rumus J-nya akan sama dengan konduktivitas dikali medan listrik, kayak gitu. Nah, ini jadi besarnya densitas arus untuk arus konduksi atau arus yang berada pada konduktor, yaitu ini rumusnya, konduktivitas material tersebut dikali dengan medan listriknya, gitu. Nah, jadi kita udah dapet kan ada dua densitas untuk arus konveksi itu seperti ini, J sama dengan min rho E kali mu E kali medan listrik. Nah, kalau untuk di konduksi, arus konduksi, rumus J-nya kayak gini kan ya,
Nah, dari dua rumus densitas arus tadi, ini sama ini untuk arus konveksi nih yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan untuk arus konduksi, kita bisa dapat nih besar konduktivitas kalau kita samakan. Jadi kalau densitas arus yang kiri kita samakan dengan densitas arus yang kanan, kita bisa dapat kalau ternyata konduktivitas itu sama aja kayak minus rho E dikali mu E. Atau konduktivitas secara fisik ya. Jadi konduktivitas dalam setiap material itu direpresentasikan sebagai densitas muatan pada material tersebut dikalikan dengan mobilitas muatan tersebut untuk bergerak, kayak gitu. Kayak gini ya, densitas dan juga mobilitas muatan tersebut. Nah, satuan konduktivitas adalah Siemens per meter. Itu paham ya? Nah, setelah dapat dua arus tadi, arus konduksi dan arus konveksi, terus kita juga dapat rumus untuk densitas arus di konveksi dan konduksi itu seperti apa. Sekarang kita akan bahas tentang persamaan kontinuitas arus, dimana kita di sini akan bahas tentang prinsip konservasi muatan. Prinsip konservasi muatan itu dia bilang kecepatan penurunan jumlah muatan itu akan sama aja dengan arus yang mengalir keluar dari permukaan itu. Jadi misal kita punya suatu bidang volume ya, ini anggap aja dia kubus kita. Sini kan pasti ada muatan nih, ada banyak. Nah, kalau dari prinsip konservasi muatan tadi itu adalah penurunan jumlah muatan dalam bidang ini akibat perpindahannya dia ya kan akan sama dengan arus yang keluar dari bidang ini. Jadi kalau kita punya arus yang keluar ini disimbolkan dengan I out, itu akan sama aja kayak kan kecepatan muatan untuk keluar itu kan dq, kecepatan muatan sendiri kan dq per dt ya. Sedangkan karena di sini berhubung dia disebutnya kecepatan penurunan, sehingga kita punya tanda negatif di sini. Jadi I out ini sebetulnya sama aja kayak minus dq per dt. Seperti itu. Nah, sebelah sini ada integral J dot ds itu karena rumus arus secara umum ya, yang sebelah sini. Mana tadi? Nah, ini dia. Rumus arus total kan integral J dot ds. Nah, berhubung kita mau tinjaunya adalah arus yang keluar, ini dia sama aja kayak minus dq per dt. Jadi minus di sini itu menunjukkan arah arusnya juga, arah arusnya yang menuju keluar dari permukaan kita. Itu simbolnya minus. Nah, prinsip ini sebetulnya sama juga dengan prinsip Kirchhoff ya. Kalau Kirchhoff kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, kalau di sini dia menunjukkan muatan yang keluar atau kecepatan muatan atau penurunan jumlah muatan dalam bidang volume akibat muatannya ini keluar dari bidang volume tersebut sama aja dengan arus atau jumlah arus yang keluar dari bidang tersebut. Gitu. Nah, terus dari persamaan arus yang keluar ini kita bikin yang integral J dot ds ini kita rubah menjadi teorema divergensi. Kalau ada yang lupa apa itu teorema divergensi, bisa dicek di presentasi yang ketiga ya, pertemuan ketiga seingat saya di topik 3. Nah, di mana integral J dot ds ini bisa kita rubah menjadi integral terhadap dv dari del didotkan dengan J tersebut, kayak gitu. Nah, terus agar sinkron, ini kan sebelah kirinya kan, ini kan ruas sebelah kiri sudah kita rubah nih menjadi satuannya per dv ya, per volume. Nah, agar sinkron dengan di ruas kanannya yaitu dq sebelah sini, kita rubah juga nih si q nya ini menjadi rho v ya, rho v dv. Kan kita kan tahu nih kalau rho itu rho v sama aja kayak dq per dv kan. Jadi dv itu sama aja kayak rho v dikali dengan dv nya. Agar ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan kita awal tadi bisa sinkron, sama-sama diintegralkan terhadap dv. Jadi yang sebelah sini min dq per dt nya kita rubah seperti ini, min d per dt nya tetap, terus q nya kita rubah jadi integral rho v dv. Nah, berhubung ini kan d per dt nya untuk rho v ya, kita masukin ke dalam integral jadi seperti ini. Nah, jadi nanti akhirnya antara ruas kiri dan ruas kanan sudah sesuai nih atau sudah sinkron, sama-sama diintegralkan terhadap dv atau terhadap suatu volume atau bidang volume dari material yang kita tinjau. Jadi nanti integral J dot ds nya kita rubah menjadi persamaan yang ini,
Terus min dq per dt nya kita rubah dengan persamaan yang sebelah sini untuk mendapatkan persamaan kontinuitas arus. Nah, setelah dirubah nanti akan dapat persamaan yang sebelah sini. Ini persamaan luas kiri yang dari integral j dot ds dari teorema divergensi. Yang ini adalah minus dq per dt nya. Kita rubah menjadi dv dikali dengan dv ya. Nah, dari sini berhubung dua-duanya sama-sama diintegralkan terhadap dv, kita bisa nih turunkan sekali agar integralnya hilang. Jadi kalau misalnya sebelah kiri kita turunkan sekali kan nanti integralnya hilang, dan sebelah kanan juga integralnya akan hilang kan. Jadi ntar kita akan dapat persamaan ini nih. Ternyata del didotkan dengan j itu akan sama aja kayak minus d per dt dari rho v kita. Ini adalah persamaan kontinuitas arus kita yang menunjukkan seperti tadi. Jadi jumlah arus yang keluar dari suatu bidang volume yang kita tinjau akan sama aja kayak penurunan jumlah muatan dari volume tersebut, karena kan arusnya tadi keluar ya, seperti itu. Nah, dari sini kalau misal kita anggap pada kondisi arus tetap, kan kalau arus tetap berarti artinya nggak ada arus ya, atau nggak ada perpindahan muatan, sehingga kan d rho v per dt nya akan sama dengan 0 nih. Kalau kita anggap arusnya tetap, nanti d rho v per dt akan sama dengan 0, dan otomatis del dot j akan sama dengan 0 juga, kayak gitu. Jadi sesuai ya, kalau emang perpindahan muatannya itu 0 atau nggak ada muatan yang bergerak, maka otomatis densitas arusnya juga 0. Jadi tidak akan dihasilkan arus listrik dari material tersebut, kayak gitu. Nah, untuk video yang pertama kita sudah dulu sampai sini. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang material-material tersebut. Ada konduktor, semikonduktor, terus juga dieelektrik, gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.